Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita mulai berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Askal. Kenapa dia kok tidak masuk? Bolos. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik anak-anakku, semuanya tadi sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum sarapan? Siapa? Sudah semua? Oh ya. Oke. Tadi yang berangkat sekolah naik sepeda siapa? Saya. Yang jalan kaki? Saya, Bu. Ya, jalan kaki. Kenapa Mbak jalan kaki? Rumahnya dekat. Rumahnya dekat, Bu. Ya. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai hobi yang berprestasi. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu hobi? Belum. Hobi merupakan kegiatan yang dilakukan pada waktu masa luang. Nah, Ibu tanya, di sini yang memiliki kegiatan pada waktu luang, contohnya seperti bersepeda, itu merupakan hobi. Hobi Mbak Clarissa apa? Ibu tanya. Nyanyi, Bu. Menyanyi. Ya. Bisa menyanyi? Berarti bisa menyanyi ya? Tidak, Tapi suka menyanyi. Oke. Anak-anak, sekarang Ibu minta kalian, selain Mbak Clarissa ya, sebutkan hobi kalian di papan tulis. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Siapa? Saya. Oke, Mbak Rama silahkan maju. Ditulis di depan, Bu. Iya, tulis di depan. Silahkan memilih mana yang mau ditulis. Di sini bisa, di sini bisa. Oke, di sini ya, Bu. Iya. Oke, hobi Mbak Rahma adalah membaca puisi. Mbak Rahma pernah membaca puisi? Pernah. Puisi apa? Itu puisinya tentang ibu. Oh, tentang ibu. Oke, yang lain ada yang mau maju ke depan? Saya, Bu. Oke, Mbak Safa, ayo maju ke depan. Mbak Safa hobinya adalah memasak. Mbak Safa di rumah suka membantu ibu memasak? Suka Memasak apa? masak sayur sop, tempe, tahu, seperti itu. Ada yang lain? Ayo maju ke depan, silahkan. Masih satu lagi. Mbak Gia, silahkan ditulis hobinya apa? Hobinya menari. Oke, hobinya menari. Mbak Gia suka menari tadi ya? Menari di mana? Di SD. Di SD. Oke. Satu lagi yuk, maju ke depan yuk. Siapa ya yang mau Saya, maju? Bu. Oke, Mbak Umi, ayo. Iya, nggak apa-apa. Ditulis. Ya, tulisannya. Bersepeda. Oke, Mbak Umi hobinya adalah bersepeda. Silahkan duduk. Terima kasih anak-anak. Oke, ini hobinya ada yang membaca puisi, memasak, bersepeda, kemudian menari. Nah, di sini ada membaca. Anak-anak silahkan dibuka bukunya ya. Halaman 175. Di situ ada cerita rakyat tentang Joko Kendil dan si Gundul. Di sini Ibu ingin dua anak untuk membaca ya. Nanti bergantian. Silahkan siapa yang membaca? Saya. Oke, Mbak Putri. Ayo dibaca. Yang halaman 169 ini ya, Oh Bu? iya, maaf ya itu halaman itu. Baca yuk. Joko Kendil dan si Gundul. Yang lain menyimak ya. Alkisah, hiduplah seorang anak bernama Joko Kendil. Joko Kendil tidak rupawan, tetapi baik hatinya. Anak-anak lain sering mengejeknya, namun dia tidak pernah membalas. Suatu hari, sebuah keluarga pindah ke kampung Joko Kendil. Keluarga itu punya anak bernama si Gundul. Anak itu kurus dan tidak punya rambut. Ia juga sering diejek oleh anak lain. Joko Kendil
suka memanah. Anak panahnya tidak pernah meleset. Joko Kendil mengajari si Gundul bermain layangan. Si Gundul mengajari Joko Kendil memanah. Keduanya bermain bersama dengan gembira. Oke, Bu. Yang Mbak Umi, silahkan mau baca? Mau, Bu. Iya, dibaca. Joko Kendil dan si Gundul. Alkisah, hiduplah seorang anak bernama Joko Kendil. Joko Kendil tidak rupawan, tetapi baik hatinya. Anak-anak lain sering mengejeknya, namun dia tidak pernah membalas. Suatu hari, sebuah keluarga pindah ke kampung Joko Kendil. Keluarga itu punya anak bernama si Gundul. Anak itu kurus dan tidak punya rambut. Ia juga sering diejek oleh anak lain. Joko Kendil dan si Gundul sama-sama kesepian. Keduanya mulai berteman. Joko Kendil suka bermain layangan. Layang-layang Joko Kendil selalu menang diadu. Si Gundul suka memanah. Anak panahnya tidak pernah meleset. Joko Kendil mengajari si Gundul bermain layangan. Si Gundul mengajari Joko Kendil memanah. Keduanya bermain bersama dengan gembira. Sudah, Bu. Sudah, terima kasih Mbak Putri sama Mbak Umi. Tepuk tangan semuanya. Tadi sudah dibaca oleh Mbak Umi sama Mbak Putri mengenai cerita rakyat Joko Kendil dan Si Gundul. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya silakan dibuka lagi halaman berikutnya. Di situ ada materi mengenai kata penghubung. Nah, kata penghubung itu digunakan untuk menghubungkan kata. Di sini ada kata dan berfungsi menghubungkan dua hal yang tidak bertentangan. Contoh, ada anak itu kurus dan tidak punya rambut. Di sini siapa yang tidak punya rambut? Si Gundul. Nah, yang kedua, anak itu rajin dan pandai. Di sini ada gambar anak yang sedang belajar. Kemudian ada kata tetapi, berfungsi menggabungkan dua hal yang bertentangan. Kata tetapi didahului oleh koma, jadi ada yang bertentangan. Nanti contohnya ada Joko Kendil tidak rupawan, tetapi baik hatinya. Kemudian anak itu cerdas, tetapi malas. Jadi kebalikannya dari tadi. Tadi itu pintar, maksudnya rajin, kemudian pandai. Nah, ini cerdas tetapi malas. Ada alasannya tetapi itu. Kemudian ini ada tugas secara individu. Disimak anak-anak, bacalah kembali cerita Joko Kendil dan si Gundul. Dibaca lagi. Kemudian temukan kata dan tetapi di dalam cerita tersebut. Kemudian buatlah satu kalimat menggunakan kata dan, buat juga satu kalimat menggunakan kata tetapi. Jadi anak-anak nanti silahkan tugasnya mencari kata dan tetapi di cerita si Gundul. Yo, silahkan dibuka buku tulisnya. Buka buku tulisnya ya. Ditulis, dicari dulu. Nanti ceritanya yang mana? Nah, di situ ada toh kata dan juga tetapi. Nah, dibuat kalimat sederhana seperti tadi contohnya. Ini, anak itu kurus dan tidak punya rambut. Contohnya lagi apa ya? Ruangan ini sempit, tetapi dingin. Kalau tetapi itu, kalau dan itu bisa pakai apa ya contohnya? Apa ya? Lampu ini kecil dan terang. Misal seperti itu. Oke. Silahkan, ayo ditulis, nanti dikumpulkan. Mbak Rifa, Mbak Uda, silahkan ditulis. Nanti dikumpulkan ya. Waktunya saya beri waktu 5 menit.
Sudah anak-anak? Belum, Bu. Belum, ayo dikerjakan. Ada yang susah Mbak memang? Tidak, Bu. Tidak. Mbak Safa ada yang susah? Tidak, Bu. Menemukan kata dan. Oke, ditulis ya kalimatnya. Mbak Fia sama Mbak Dia ditulis. Mbak Uda ada yang susah? Tidak, Bu. Tidak. Sudah selesai. Sudah selesai. Kalau sudah selesai nanti segera dikumpulkan ke depan. Sudah semuanya? Sudah. Dikumpulkan. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Nah, tadi sudah paham ya mengenai cerita si Gundul dan Joko Kendil? Paham, Bu. Sudah paham. Oke, nanti setelah kalian sudah mengerjakan ini tadi, nanti ada kegiatan kelompok bersama kelompok, ibu bagi 2 kelompok, yang depan sama yang belakang. Di sini ada diskusi mengenai sebutkan 2 tokoh utama pada cerita tadi ya, cerita di atas. Kemudian bagaimana sikap teman-teman terhadap Joko Kendil. Yang ketiga, setujukah kalian dengan sikap mereka? Nanti kalau ada yang ditanyakan ke Bu Guru ya. Oke, silakan berkelompok didiskusikan. Oke, pertanyaan pertama tadi dipahami dulu. Ya, dijawab di situ enggak apa-apa. Silakan. Ada berapa tadi? 2. Ya. Pintar. Sudah dikerjakan, Mbak Safa. Didiskusikan dengan kelompoknya. Yang sulit yang apa? Tadi ada 2 tokohnya, siapa? Dicari dulu, dibaca. Ada yang ditanyakan apa? Kalau sudah, silakan dipresentasikan ke depan perwakilan kelompok satu-satu. Kelompok depan. Oh, kelompok 2. Ayo maju ke depan. Siapa yang mau maju? Kelompok depan. Maaf, kelompok depan. Siapa yang mau maju ke depan? Sudah, saya saja, Bu. Ya, silakan. Nanti kelompok selanjutnya dipresentasikan dulu, dibaca. Baik, saya baca terlebih dahulu ya, teman-teman. Pertanyaannya, sebutkan 2 tokoh utama pada cerita di atas. Jawabannya, Joko Kendil dan si Gundul. Benar, anak-anak? Benar, Bu. Benar. Ya, yang nomor 2. Yang nomor 2, bagaimana sikap teman-teman terhadap Joko Kendil? Jawabannya tadi kalau tidak salah mengejeknya ya, Bu. Mengejek, iya. Iya. Terus yang ketiga, setujukah kalian dengan sikap mereka? Bagaimana? Kenapa? Kasih alasan? Ya, Ya. kita tidak setuju, Bu, karena kalau mengejek teman itu bukan tindakan yang terpuji. Nanti teman kita bisa sakit hati. Baik, terima kasih. Silakan duduk, Mbak Rahma. Kelompok belakang ya, yang maju ke depan siapa? Ayo maju ke depan. Ayo Mbak Rifa maju ke depan. Dibaca saja ini, hanya dibaca. Mbak Rifa sudah bisa membaca apa belum? Sudah, ayo. Iya, dibaca. Sebutkan 2 tokoh utama pada cerita di atas. Itu ada Joko Kendil dan juga si Gundul. Terus yang kedua, bagaimana sikap teman-teman terhadap Joko Kendil? Joko Kendil itu sikap teman-teman Joko Kendil itu suka mengejek, Bu. Oh, suka mengejek. Tadi tidak baik ya. Setujukah kalian dengan sikap mereka? Kenapa? Apa? Jawabannya Tidak setuju, Bu, karena gimana? dia suka mengejek, Bu. Suka mengejek. Oke, terima kasih Mbak Rifa, tepuk tangannya. Jadi sudah menjawab kelompok
cerita si Gundul dan Joko Kendil. Jadi teman-teman Joko Kendil dan si Gundul itu sifatnya bagaimana? Ya, suka mengek? Suka mengek. Itu patut ditiru apa enggak? Tidak. Baik ya. Tidak baik. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Nah, untuk selanjutnya Ibu tanya, apa kalian punya kesukaan cerita rakyat sendiri selain dari Joko Kendil dan si Gundul? Ada yang pernah membaca di rumah atau dibacakan orang tuanya? Buaya dan Kancil. Siapa? Buaya dan Kancil. Buaya dan Kancil. Itu Mbak Umi kenapa suka dengan cerita rakyat itu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Kalau Buaya dan Kancil itu ceritanya bagaimana, Mbak? Lupa. Nanti dibaca lagi, dicari lagi ya. Minggu depan nanti Ibu tanya lagi dan diceritakan mengenai cerita masing-masing ya. Kalau Mbak Rama sukanya cerita rakyat apa? Apa mungkin belum tahu? Sukanya cerita rakyat yang itu pernah diceritain Malin Kundang. Malin Kundang. Itu ceritanya bagaimana, Mbak? Ceritanya tentang anak yang durhaka sama ibunya, terus itu dikutuk Di batu. Iya. Jadi batu. Satu lagi siapa yang punya? Yang maksudnya suka sama cerita itu? Ada? Saya tuh Yang nggak udah apa? Timur Mas. Timur Mas. Itu diceritakannya setiap mau tidur ya? Dulu tidak Gimana? diceritain waktu TK. TK. Timur Mas ceritanya bagaimana, Mbak? Itu bayi yang itu mau dimakan raksasa. Wah, raksasa. Dan raksasanya besar ya? Iya. Ya, terima kasih. Nah, nanti untuk tugas di rumah, silakan dibuka halaman 178. Di situ ada tebaklah arti kata-kata berikut dengan bantuan gambar. Tuliskan dengan bahasa kalian sendiri. Di situ ada kata kesepian dan gundul. Nah, contohnya tadi gundul sudah ada ya di cerita rakyat. Tadi silakan dibaca lagi. Baik anak-anak, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak. Ibu guru minta maaf apabila menyampaikan sangat banyak kesalahan ya. Ya, Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillah.